Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini di acara Kopdar Salimahpreneur kita ada narasumber yang spesial. Ya, alhamdulillah kedua-duanya sudah hadir di sini. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan Kak Atina Maulia dan juga dengan Bunda Aisyah. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya acara talk show kita hari ini, jadi teman-teman kita menyimak ya, karena akan banyak sekali sharing pengalaman dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Atina maupun oleh Bunda Aisyah. Dan juga ada door prize menarik dari Vanilla Hijab. Untuk supaya kita lebih mengetahui tentang Vanilla Hijab, kita akan melihat sejenak video perjalanan dari Vanilla Hijab. Jadi Vanilla Hijab ini adalah produk yang sebenarnya saya sudah kenal lama gitu, suka lihat di Instagramnya begitu ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu langsung dengan Kak Atina yang Masya Allah masih belia ya. Ya videonya silahkan tayangkan. Kita simak sejenak ya video dari Vanilla Hijab. Bukan. Ada yang pertama, bukan lagi. Yang ada pesawat yang pertama. يا من صليت بكل Ya, gimana videonya? Kalau ada kendala? Ya, jadi Vanilla Hijab ini adalah salah satu brand yang sudah cukup lama ya, dan saya juga termasuk salah satu yang mengikuti Instagramnya Kak Atina. Jadi luar biasa sekali pada siang hari ini saya bisa bertemu langsung dengan beliau ya, dan insya Allah kita semua bisa mendengarkan sharing pengalaman dari beliau di usia yang masih muda kan ya. Coba kalau saya duduk bersama kita kan kelihatan ya. Yang sudah generasi dengan yang masih muda dan tentunya penuh semangat ya. Tapi di usia yang masih belia ini, subhanallah, masya Allah, ternyata beliau itu sudah memiliki sebuah brand yang sangat dikenal oleh masyarakat. Dan tentunya di sini juga ada Bunda Aisyah selaku ibunda dari Kak Atina yang nanti juga akan sharing. Dan Bunda Aisyah ini juga salah satu duta lansia Salimah Pusat ya, Bunda ya. Ya ternyata nggak jauh-jauh gitu ya dari Salimah ya. Baiklah, karena videonya mungkin ada kendala sedikit ya. Oh mau ada bisa. Ya udah, mungkin sambil nunggu videonya ya, langsung aja kita berikan waktu untuk Kak Atina untuk langsung sharing pengalaman bagaimana sampai brand Vanilla Hijab ini bisa besar seperti sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kesempatannya dari Salimah Depok sudah mengundang ke anak-anaknya atau ke ponakan-ponakannya gitu ya. Vanilla Hijab tuh salah satu pionir gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau dulu air minum tuh kan kita ingetnya Aqua. Ya kalau hijab dulu yang pertama tuh Vanilla Hijab. Iya betul sekali. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu inget dulu anaknya pada main BlackBerry nggak? HP BlackBerry itu. Nah, saya dulu jualan pertama lewat HP BlackBerry. Dulu sebenarnya saya tuh kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan perminyakan. Nah, kenapa kok tiba-tiba bisa jualan hijab? Nah, ceritanya sebegini. Jadi waktu saya di ITB, saya tuh udah bercita-cita
saya pokoknya lulus ITB, saya harus kerja di Pertamina, kalau nggak di Chevron. Saya udah ngebayangin gaji saya tuh jutaan dolar, 300 juta sebulan. Itu Bu ya bayangannya. Saya udah ambisius banget tuh, sampailah di tahun kedua saya kuliah, saya tuh qadarullah kena sakit rematik. Di umur saya 20 tahun. Bahkan waktu saya keliling dokter di RSCM, itu dokternya tuh bahkan nggak percaya kalau saya tuh sakit rematik. Jadi saya nggak bisa jalan. Saya sakit tuh 6 bulan. Saya keliling dokter di Bandung karena saya waktu itu kuliahnya kan di ITB. Sampai akhirnya cuti. Karena di Bandung itu waktu zaman dulu ya Bu, di ITB tuh nggak ada lift. Jadi naik tangga. Kuliahnya di lantai 5, di lantai 7. Nah sedangkan posisi saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya ngambil cuti. Saya keliling dokter Bandung, berobat selama berbulan-bulan itu nggak sembuh. Akhirnya gantilah berobat ke Jakarta. Ke rumah sakit Pondok Indah, ke rumah sakit mana-mana nggak sembuh. Akhirnya saya alhamdulillah berobat ke RSCM Kencana di dekat UI situ Bu. Nah akhirnya di RSCM Kencana diarahkanlah dari dokter saraf ke dokter reumatologi. Dokternya kaget, ngapain ada anak umur 20 tahun berobat ke saya? Pasien saya tuh udah tua-tua, kamu tuh ngapain kesini gitu. Tapi ternyata setelah dites lutut saya diketok-ketok lah pakai palu apa segala macam, ternyata saya positif rematik. Yang biasanya rematik itu menyerang umur 60, 70. Saya umur 20 tahun kena rematik. Dan itu ibaratnya cukup tinggi lah infeksinya. Sampai akhirnya saya diterapi dengan obat kemo. Saya tuh kesakitan banget setiap hari. Setiap hari nggak bisa tidur gitu ya. Saya udah nggak mikirin lah kuliah tuh kayak gimana gitu ya. Teman-teman saya ngira saya di DO karena kan saya nggak masuk selama berbulan-bulan kan. Saya udah nggak bisa dibilang di DO lah apalah. Yang penting saya tuh pengen bisa sembuh gitu. Saya bilang ini kenapa kok masih sakit terus gitu ya, minum obat masih sakit. Akhirnya kamu mau nggak ini ada obat, sebenarnya obat kemo, cuman karena kamu perempuan resikonya tuh kamu bisa nanti susah hamil karena bikin rahim kamu tuh kering gitu. Saya bilang udahlah saya masih muda gitu, saya nggak peduli mau ntar nggak bisa hamil atau apa, yang penting saya mau sembuh gitu. Nah udah akhirnya kita mengambil resiko lah minum obat kemoterapi itu Bu. Alhamdulillah jalannya Allah sembuh lewat obat kemoterapi itu. Jadi minum obat kemo tapi dipantau setiap minggu fungsi ginjalnya segala macam. Nah dengan pengobatan berbulan-bulan ini saya tuh ibaratnya ngabisin uang orang tua saya tuh banyak banget buat berobat. Nah dimana orang tua saya bilang udahlah nggak usah balik dulu ke Bandung, baru sembuh mau ngapain, nanti naik tangga lagi, kambuh lagi, karena yang namanya rematik tuh ternyata nggak bisa sembuh Bu. Kalau kita kecapean, kalau kita apa rematiknya bisa kumat lagi. Akhirnya ya udahlah nggak usah balik ke Bandung. Jadi ibaratnya saya mengajukan keluar ke ITB enggak, tapi nggak masuk kuliah gitu. Biarin aja deh absen terus aja di Bandung. Kata orang tua saya kamu kuliah lagi aja di Jakarta gitu. Saya mikir ini tuh ibaratnya duit buat sembuh ini udah abis-abisan banget. Setiap hari ke rumah sakit beli obat segala macem. Saya tuh pengen banget bisa bantu orang tua saya. Kalaupun saya kuliah di Jakarta, saya harus bisa kuliah dengan uang saya sendiri. Tapi saya mikir, saya kerja jadi apa ya? Berdiri aja tuh masih susah gitu kan. Nah, saya posisinya belum berhijab waktu itu. Masih umur 21 lah, karena saya sakit umur 20, sembuhnya setahun kan. Tapi mama saya berhijab, kakak saya berhijab. Saya lihat hijab mereka tuh kayak kita kan dulu segi 4 ya, cuman kotak-kotak aja. Saya mikir saya ngapain ya, saya masa kerja di kafe tapi berdiri juga susah gitu kan. Saya ingat saya tuh sering dulu diajak mama saya ke pasar Majestic di Jakarta Selatan yang jual banyak-banyak kain. Saya mikir saya tuh itu waktu pertama ada Instagram itu baru muncul. Saya ngeliat ini tuh sosial media kok nggak ada yang jualan ya di sini. Padahal ini tuh bisa jadi media promosi gitu. Akhirnya apa saya jualan aja ya via Instagram yang nggak butuh banyak modal. Tapi jualan apa? Kalau jualan sepatu ada ukurannya 36, 37, 38. Kalau jualan baju ada S, M, L. Jualan celana apalagi orang celana harus nyoba ke toko. Kalau nggak kegedean atau kekecilan.
apa jual hijab aja ya? Ini hijabnya mama sama kakak tuh cuma kotak doang, segi 4, kalau nggak pakai pasmina persegi panjang. Terus kayak cuma dijahitnya di pinggir-pinggir doang. Akhirnya saya bilang lah sama mama saya sama kakak saya, anterin saya ke Majestic. Saya pergilah Bu ke Majestic. HP saya BlackBerry, nggak punya iPhone, nggak punya Samsung juga, adanya BlackBerry. Saya bilang sama penjual tokonya, Pak, kain hijab tuh yang mana sih? Karena saya nggak berhijab. Dikasih tahu lah, kain hijab tuh ini. Pak, boleh nggak saya foto-fotoin kainnya? Kalau ada yang beli, saya balik lagi ya. Iya, boleh nggak Pak? Oh boleh, sini. Dikeluarin lah. Ini yang biasa buat hijab, udah kamu foto-fotoin aja. Saya di toko itu bisa dari jam 10 sampai jam 3 sore, moto-motoin kain. Saya bilang, saya soalnya baru mau jualan Pak, saya izin ya foto-fotoin dulu. Ini kalau ada yang beli, saya bakal balik lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini di sebelah toko, ini tempat neci. Kayaknya kamu ke situ aja, bilang aja ukurannya segini. Begitu ya Pak? Iya. Gitu. Ibaratnya kalau kain dulu misalnya harganya 25.000 semeter. Kalau segi 4 kan 1,5 ya Bu ya, kotak. Saya jual misalnya 65.000, 75.000. Udahlah. Yang nggak disangka-sangka, jadi saya posting ke Instagram, jualannya via BlackBerry. Alhamdulillah, pembeli pertama tuh dari Kalimantan. Bahkan saya nggak tahu gimana cara ngirim paket, nggak tahu cara bungkus paket. Akhirnya hijab itu nggak diplastikin, langsung dibungkus kertas kado. Bahkan dulu cara nyari tahu ongkir, saya ketik ongkos kirim dari Jakarta ke Kalimantan, gitu. Yang ngirim paket papa saya di JNE itu masih dibayarin tuh ongkirnya sama papa saya. Itu jualan pertama saya, dan alhamdulillah saat ini kalau ngomong udah jual berapa, alhamdulillah atas izin Allah udah jualan ribuan piece hijab, puluhan ribu mungkin ya. Tepuk tangan dong buat Fadilah Hijab. Jadi yang saya mau ceritain ke ibu-ibu adalah papa saya tuh ngomong kayak gini. Akhirnya gini, waktu saya akhirnya berjalan jualan hijabnya, pertama nggak produksi Bu. Kalau sekarang alhamdulillah punya rumah jahit sendiri. Nah awal-awal saya ngambil di Tamrin City. Saya selalu dianterin sama mama papa saya ke Tamrin City jam 5 subuh. Setiap hari Kamis di Tamrin City itu namanya apa nih? Pasar Tasik. Karena dari Tasikmalaya barangnya, namanya Pasar Tasik. Yang nganterin papa saya sama mama saya. Saya tuh ditelepon sama ITB 6 bulan setelah saya sembuh. Nilai kamu bagus, kamu tuh kenapa nggak pernah kuliah? Kamu tuh mahasiswa nggak bermasalah gitu ya. Maksudnya bukan yang anak nakal, nilai kamu bagus, kamu praktikum terus, kamu kenapa nggak pernah masuk? Ayo balik sini kuliah lagi di ITB. Saya nggak jawab. Udah saya ngilang gitu aja. Dikira teman-teman saya di DO. Saya cuma bilang gini sama mama papa saya kuliah lagi di Jakarta. Aku kuliah lagi di Jakarta dari awal kan Bu, dari teknik perminyakan saya ngambil jurusan manajemen. Aku harus bisa lulus waktunya sama seperti teman-teman. Berarti kan saya telat 2 tahun, karena saya dari ITB kan tahun kedua. Saya mulai lagi di Jakarta dari awal, tapi saya harus bisa lulus sama kayak mereka. Di kampus saya yang baru, namanya PPM di daerah Menteng Bu, itu ada kelas pagi, ada kelas malam buat karyawan. Jadi PPM itu ada kelas malam khusus buat orang-orang yang udah kerja. Sehari saya kuliah 24 SKS. Kayaknya nggak mungkin ya. Banget ini ya. Sehari saya ngambil 24 SKS. Jadi dari pagi saya kuliah, malam saya kuliah, ikut kelas karyawan. Sebenarnya nggak boleh. Pulang itu ya. Nggak pulang-pulang di kampus terus. Saya cuma bilang, saya nggak mau ketinggalan lulus dari teman-teman saya. Saya sudah lulus sama kayak mereka. Jadi pas masih jualan hijab, PPM kan di Menteng, di Tugu Tani Bu. Tamrin City, Tanah Abang. Jadi dari PPM, saya kuliah dari pagi sampai siang. Nunggu kelas malam, saya jualan ke Tamrin City. Ini kalau dipikir-pikir gila sih emang. Maksudnya, apa ya, saya baru sembuh dari kursi roda yang tadinya nggak bisa jalan. Saya kuliah dari pagi sampai jam 2-an. Kalau istirahat, teman-teman saya nongkrong gitu ya, main, nongkrong. Saya langsung cabut. Cabutnya nggak pulang, jualan, nyari barang di Tamrin City. Lanjut, nunggu sore di kampus, bales-bales orderan. Bales-bales orderan di lobi kampus. Malam
kuliah lagi sampai jam 9. Nyampe rumah jam 10 malam. Itu semua kalau nggak atas pertolongan Allah, nggak mungkin. Jadi itu juga atas doa orang tua saya sama papa saya. Papa saya ngomong gini, Dek, kamu tuh ngapain sih ngitung duit receh katanya. Jualan tuh duit kecil, untungnya 20.000, 30.000. Balik aja kuliah di perminyakan, lulus gajinya ratusan juta. Lebih menjanjikan. Saya ingat banget kata-katanya, kamu ngapain ngitung duit receh, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang malah lebih bermanfaat, Bu. Nah, sekarang duit rezekinya kan banyak ya, Bener. recehnya nggak cuma 1.000 2.000 tapi udah miliar. ya, Masya Allah. Nah, maksudnya semoga ibu-ibu bisa mengambil hikmahnya adalah kalau nanti suatu hari anak-anak kita tuh nggak sesuai sama kita, semoga kita bisa selalu jadi orang tua yang suportif seperti kedua orang tua saya. Mimpinya ayah saya tuh dari dulu adalah saya lulus dari perminyakan, kerja di Medco, Chevron, Pertamina, itu udah mimpinya banget. Tapi pas anaknya sakit dan berganti haluannya tuh jauh banget kan, Bu. Dari perminyakan tahu-tahu dagang hijab, untungnya 20.000, membuang mimpi gaji ratusan juta gitu kan. Awalnya jujur saya minder. Kalau misalnya teman-teman saya tuh ibaratnya udah ketahuan ya kerjanya di Inggris lah, di mana. Saya maksudnya waktu itu kan saya nggak langsung sukses ya, Bu. Nggak mungkin saya jualan langsung berpenghasilan miliaran gitu kan. Jadi saya sempat menghilang dari peredaran teman-teman saya karena saya malu gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman saya tetap sukses. Tapi alhamdulillah saya juga sukses. Meskipun saya nggak lulus bareng-bareng mereka. Jadi semoga nanti kalau kita punya anak, saat anak kita mimpinya tuh nggak sama kayak kita, belum tentu mereka tuh bandel gitu ya, belum tentu mereka gagal. Bisa jadi jalannya tuh nggak selalu gini kan, bisa jadi gini gitu. Tapi alhamdulillah banget Allah tuh, kalau saya nggak sakit, kalau saya waktu itu nggak di kursi roda, ya mungkin saya nggak pakai hijab gitu. Kalau sekarang alhamdulillah bisa berhijab, bisa punya karyawan, bisa kerjanya tuh di rumah kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu, Bu. Itu cerita singkat dari saya aja. Karena kalau ngomongin yang lain-lain, ibu-ibu di sini pasti lebih hebat daripada saya. Semoga sedikit cerita saya ini bisa bermanfaat buat nanti. Ya, terima kasih banyak Kak Tina, luar biasa ya. Gimana videonya, sudah bisa ditayangkan? Kayaknya kalau nggak lihat videonya tuh kurang ini ya, kurang afdol. Nah ini keren banget, ini saya sudah lihat videonya. Vanilla sewa helikopter ya untuk lonceng hijabnya di tahun berapa itu? Nah, Masya Allah, sewa helikopter, keren banget ya ibu-ibu ya. Kalau di perminyakan mungkin naik helikopter sebagai direktur ya. Jadi kalau kita lihat videonya, ini adalah kisah sukses ya seorang perempuan muda bernama Kak Atina yang dengan segala awalnya keterbatasan ya, ada qadarullah diberikan penyakit rematik autoimun, tetapi ternyata dengan keterbatasan itu Allah punya rencana yang sangat indah begitu ya Kak Atina ya. Ternyata lewat dalam tanda kutip musibah itu ternyata tersimpan sebuah hikmah yang luar biasa. Dan kalau kita lihat video ini ya, bergetar hati kita ya melihat muslimah-muslimah muda yang ternyata mereka itu punya bisnis yang luar biasa begitu ya. Yang kita lihat kalau anak muda sekarang kan usia segitu mungkin belum banyak ya yang berpikir untuk berbisnis, tetapi ternyata Kak Atina dengan segala kekurangan yang Allah berikan ternyata punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Dan juga yang saya lihat di sini Kak Atina support dari orang tua ya, dari bunda ya, dan juga pasti dari ayahanda yang memberikan support luar biasa untuk Kak Atina ya, sehingga brand Vanilla Hijab sudah sangat dikenal ya di Indonesia. Dan bahkan juga artis-artis papan atas ya juga mengenakan, sekarang gak cuma hijab ya Kak Atina ya, mengenakan outfit ya busana dengan model-model ternama ya, bintang-bintang ternama di Indonesia. Itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa karena tidak semua orang bisa sampai di titik ini ya.
Ini adalah apa ini kaitannya mungkin bisa di ya. Oh, jadi kita setiap tahun kalau misalnya Salimah Kopdar, itu Vanilla juga Kopdar sama komunitasnya sekalian preview koleksi lebaran biasanya Bu. Jadi biasanya Kopdarnya tuh sebelum Ramadan. Gitu. Ya kita bisa lihat betapa mewahnya begitu ya. Ini pagelaran busana begitu ya Kak Tina ya. Kita lihat model-model yang memperagakan busana juga bukan kaleng-kaleng ya, tapi adalah bintang-bintang ternama di Indonesia. Ini di 3 tahun yang lalu. Ini dari hijab kemudian merambah ke busana muslimah. Ya, Masya Allah, merinding kita lihatnya ya, begitu megah gitu ya pagelaran busana yang digelar oleh Vanilla Hijab yang tadi beliau ceritakan berawal dari hanya datang ke tukang kain, foto ya, kemudian sampai Kak Atina bisa menampilkan pagelaran busana yang Masya Allah ya sangat luar biasa, elegan, cantik. Hari ini di Della Rosa. Della Rosa itu ini kenapa bisa sampai ke busana muslimah nih Kak Atina, dari hijab terus kelembutan menambah gitu ya. Iya, benar. Dan ini Kak Atina ini juga kalau saya lihat Instagramnya cukup aktif di berbagai kegiatan sosial. Tuh ya. Bisa mungkin sedikit diceritakan kegiatan-kegiatan sosialnya Kak Atina. Jadi alhamdulillah saya tuh tahun berapa ya Bunda ya ke perbatasan Suriah Bu, perbatasan Suriah Turki. Usia Jadi berapa itu Kak Atina? belum nikah tuh usia berapa ya? Kayaknya Muda lah ya. 25 lah, 25 lah. Sekarang 25. saya umur 30. Sekarang saya umur 30, berarti kayaknya 5 tahun yang lalu. Jadi tuh dulu kan Suriah juga perang ya, sebelum Gaza aktif-aktifnya diserang itu kan Suriah dulu perang saudara. Nah terus Suriah tuh pengungsinya pada ngungsi ke Turki. Nah saya di sana diajak sama salah satu lembaga sosial karena Vanilla tuh kayak punya komunitas se-Indonesia yang cukup loyal. Jadi kita punya komunitas di 15 kota se-Indonesia. Setiap tahun kita ketemu kayak Kopdar Salimah gini. Kalau Salimah Pusat pasti orangnya ratusan kan. Nah sama Vanilla juga ribuan malah. Itu apa namanya solid gitu. Jadi lembaga ini bilang tolong dong kita bikin produk kolaborasi gitu. Jadi kita nggak cuma-cuma ngajak orang tuh buat nyumbang. Jadi orang beli produknya, jadi misalnya harga produknya 200.000 nih, 100.000-nya itu untuk menyumbang ke Suriah gitu. Nah jadi akhirnya alhamdulillah tuh terkumpul sekitar 400 juta untuk fungsi Suriah. Nah karena jumlahnya banyak, saya diajak langsung nih buat berangkat ke perbatasan Suriah untuk menyalurkan bantuan. Insyaallah. Alhamdulillah yang Palestina juga kita sempat ngirim beras berapa ya Bun? 5 ton atau aku agak lupa sih jumlahnya berapa Kak. Kalau nggak 5 ton sekitar segitulah. Itu berangkatnya dari Surabaya Bu, pelabuhan Tanjung. Jadi benar-benar ngirimnya tuh nggak berupa uang tapi berupa beras waktu itu untuk Gaza Palestina. Ya, jadi subhanallah dari selembar hijab yang kemudian bisa membawa seorang Atina untuk menjalankan misi kemanusiaan begitu ya, membagikan keberkahan ya untuk saudara-saudara kita di Syria dan juga di Palestina. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kak Atina. Alhamdulillah, barakallah. Dan juga mungkin tidak sempurna rasanya ya kalau kita juga tidak mendengarkan sharing dari Bunda Aisyah yang tentunya tadi sedikit banyak Kak Atina sudah menceritakan support ya dari papa dan mamahnya begitu ya. Dan sekaligus juga Bunda Aisyah ini banyak kegiatan sosialnya juga ya. Mungkin kita bisa mengambil, insya Allah kita bisa banyak mengambil hikmah gitu ya dari apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Aisyah. Ya, sekarang kita dengarkan sharing pengalaman dan juga mungkin ada sedikit apa ya Bunda wejangan gitu ya buat kita gitu ya, bagaimana sih supaya kita tuh bisa apa sukses dunia akhirat begitu lah. Ya silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Aisyah Atina, anak saya kelima paling kecil, dan saya termasuk keluarga besar Salimah sebagai duta lansia pada saat 3 tahun yang lalu. Masya Allah, Ya, tepuk tangan. saya diangkat oleh Salimah ya. Cuman setelah diangkat tuh saya nggak pernah diundang lagi tuh.
kegiatan apa? Makanya tadi saya tanya ketua nih, kegiatannya apa sih Salimah ini kok mengangkat saya lalu dibiarin gitu loh. Saya tunggu-tunggu undangannya gitu. Apa karena kata-kata lansia tadi ya saya nggak diundang gitu. Padahal saya itu sebetulnya lebih basic di bidang ekonomi ya. Banyak UKM-UKM yang saya bina dari lembaga-lembaga sosial gitu. Dan saya menjadi pembicara di kampus, di lembaga-lembaga, binaan-binaan lembaga, UKM-UKM terutama. Karena mohon maaf, kalau saya lahir sudah menjadi orang entrepreneur. Sebetulnya kita keluarga entrepreneur. Saya bilang takdirmu itu entrepreneur. Ditarik lagi sama Allah karena dia waktu itu aku nggak mau loh ya kayak keluargamu itu jadi pedagang. Aku mau berkarir. Oh bagus, saya selalu dukung. Oh bagus berkarir itu nggak apa-apa. Tapi dia satu, dia tuh diterima lewat undangan ya. Dia boleh pilih kampus manapun tanpa tes waktu itu. Alhamdulillah diberi Allah kelebihan yang luar biasa. Saya bilang jadi dokter dong. Enggak nanti kalau jadi dokter mama bahagia. Lu ya apa sih jawabannya itu loh. Saya kaget. Hah? Kamu nggak pengen? Enggak, aku cara lain bahagiain mama, enggak dengan dokter. Ya udah, saya diem aja. Pesan saya satu ibu-ibu, pada saat ibu-ibu dapat ujian dari Allah, ini ujian terberat ya buat saya waktu itu jangan kiamat dulu. Ya, kalau ibu-ibu sedang diberi ujian apapun itu, jangan kiamat. Ya Allah, kenapa? Jangan. Itu sujud saya setiap malam. Ya Allah, ujianmu ini pasti hikmahnya lebih besar dari ujiannya. Itu saya gak mau nangis depan anak ya. Tapi doa saya, ya Allah, ujian ini saya lulus ya Allah. Walaupun nilai saya C. Karena saya merasa impian anak saya itu hancur gitu loh. Ya sampai nggak bisa aja. Kalau ke rumah sakit saya dorong kursi roda. Orang lewat tuh pada tua-tua yang di kursi roda. Anak saya doang. Yang cantik, yang muda. Itu nahan air mata bu. Setiap ke RSTM itu. Saya berdoa ya Allah. Terus ya Allah, ya Allah. Jadi jangan mengeluh pada saat diberi ujian, jangan kiamat kalau lagi diberi ujian. Kenyataan video tadi, bagaimana dibalik ujian tadi? Gaji direktur Pertamina berapa? 1 M. Kalah, masih banyak kamu duitnya. Masya Allah, barakallah. Tapi dibalik itu ada doa, ada sedekah. Ya, pesan saya satu, jadilah seperti sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Jadi menjadi pengusaha itu bukan untuk memperkaya diri, tapi lebih banyak bermanfaat untuk umat. Dan sudah dibuktikan dengan anak saya. Waktu itu saya ingat misi visinya menghijabkan Indonesia. Masya Allah, ini benar-benar visi Sudah yang Bu, luar biasa. hijab Vanilla sudah ke pelosok Nusantara lewat lembaga-lembaga sosial yang ada. Sampai Papua, Gunung Kidul gitu ya, sister-sister itu. Jadi yang saya lakukan, saya ngomong, mamamu ini mata duitan loh, cari duit yang banyak supaya mama bisa begini ke seluruh pelosok Indonesia, dan itu dikabulkan Allah. Jadi satu niatnya UKM yang masih muda-muda, cari duit buat siapa? Menyenangkan orang tuamu. Ini ya, ada kan kata-kata barang siapa yang menyenangkan orang tuanya rezekinya seperti raja. Ada bu, raja nggak punya duit? Nggak ada. Asal jangan jadi Raja Fir'aun. Ya, jadi ibu-ibu pesan saya dengan cerita ini, apabila ada musibah dari Allah, ujian dari Allah, jangan mengeluh. Bersyukur dulu. Saya itu lakukan. Setiap sujud saya nangis, ya Allah terima kasih. Aku yakin ujian ini akan berakhir. Dan ada hikmah yang besar di balik ujianmu. Itu ibu-ibu, terima kasih. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak Bunda Aisyah untuk tausiahnya, wejangannya pada siang hari ini. Sebentar lagi azan ya. Untuk azan nanti kita dengarkan azan dulu ya. Mungkin sambil menunggu azan ya, tadi saya sedikit meresume dari wejangan Bunda Aisyah ya. Intinya kita tidak boleh mengeluh ya Bunda ya, tidak boleh berputus asa juga. Jadi setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan juga sedekah ya Bunda ya. Sedekahnya tuh harus gencar begitu ya. Ya insya Allah sedekahnya banyak. Kemudian visi dan misi bisnis kita tidak hanya sekedar untuk memperkaya diri ya, tapi kita bisa banyak memberikan manfaat ya untuk orang lain, khususnya untuk umat ya. Jadi kita tadi dengar Vanilla Hijab itu sudah banyak memberikan menjilbabkan Indonesia ya, menjilbabkan perempuan Indonesia. Ini sebuah visi dan misi yang sangat luar biasa. Ya mungkin nanti teman-teman yang punya usaha makanan ya, visi dan misi mungkin menyediakan makanan halal gitu ya di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi semua makanan yang dijual di Indonesia itu harus halal. Ya itu mungkin teman-teman UMKM di belakang nih yang banyak jual makanan nih memang nih ya. Kalau yang busana memang belum terlalu banyak ya, tapi ada ya. Tapi banyak kan UMKM-nya itu makanan. Dan juga tadi Bunda di Duta Lansia ya. Kita sebenarnya ada Bu Ria nih di sini. Bu Ria mana Bu Ria? Oh lagi keluar. Kita sebenarnya di Lansia itu banyak kegiatannya ya Bu Nur ya. Kalau di Depok tuh ya, kita Lansia itu ada salsa ya. Sekolah Lansia Salimah ya. Jadi lansia-lansia itu sekolahnya tuh bukan sekolah kayak SD SMP ya. Mereka tuh biasanya senam gitu kan. Terus ada siraman-siraman rohani juga. Terus kita pernah tahun 2022 ya, 2024 ya kita mengadakan gebiar 2022, 2023 kita Expo Bu Nur. 2022 itu salsa, gebiar salsa. 2023 Expo. Kalau yang salsa itu 2022. Itu berapa lansia waktu itu? 2000. Berapa? 2000. Kita mengumpulkan 2000 lansia gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bikin acara lagi dan kita undang Bunda Aisyah ya. Kalau dibilang lansia tetap bukan lansia sih ya, masih semangat, masih masih fashionable dan masih juga fisik juga masih oke gitu. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di salsa ya, di sekolah sekolah lansia Salimah. Jadi inspirasi bahwa usia itu hanya hitungan angka begitu ya Bunda ya. Kalau kita semangat, kalau kita juga punya visi misi yang besar, insya Allah kita tetap semangatnya muda ya. Ya ini kita tadi dapat 5 bingkisan gitu ya yang akan dibagikan kepada peserta ya. Apa dia langsung nunjuk tuh. Jadi ada 3 penanya ya, 1, 2 lagi nih, 2, 3 ya udah. Ini ada yang bisa bantu kasih mic? Tadi yang pertama saya kenal ini dari Limo soalnya. Bu Sri. Terus yang kedua tadi siapa? Bu ya dari Cinere. Kemudian satu lagi ya nanti ya. Oke, dari Bu Sri dulu nih dari PC Limo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga tidak pengen nangis nih dengan cerita ibu. Terima kasih kesempatannya. Dari tadi saya tunggu waktu untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber. Alhamdulillah diberi kesempatan ya. Kalau enggak saya penasaran banget nih, karena saya bilang saya harus tanya karena Mbak penasaran sekali. Pertama yang ingin saya tanyakan, dorongan kuat apa sehingga Mbak Tina mempunyai semangat, bertekad saya harus berhasil. Karena kalau dari tadi betapa penyakit itu menggerogoti Mbak ya, maaf ya, tapi Mbak tersemangat ya. Yang kedua, selamat ya untuk Bundanya, karena walaupun bagaimana peran Bunda itu sangat penting ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berusaha tentu adalah yang namanya hambatan-hambatan atau tantangan. Ketika itu hambatan tiba, apa yang Mbak lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Langsung apa? Kedua? Ini kita Takutnya azan. jawab dulu aja ya. Jawab dulu aja. 11.57 azan jam berapa ya? Jam 12 ya. Mau langsung. Sekitar 12.15. Oke, langsung dijawab oleh Kak Atina. Silakan Kak Atina. Bismillah. Ya, azan kita break sebentar ya. mau diambil nggak? Jadi, oh jadi, ya. Kalau ini kalian biar dititipin ke kita. Kalau mau diambil, ini mau nganter ke kakak. Kita mau itu kan? Oke nggak kalau enggak? Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Tadi yang bertanya Ibu Sri, maaf tadi pertanyaan ketiga agak lupa tadi, bisa bilang yang ketiga aja, pertanyaan ketiga. Kalau ngambil gambar bisa dikit, naturalnya. Bisa kan? Oh, kendala ya, kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan tadi pertanyaan pertama, apa sih yang bikin kok pengen banget berhasil gitu ya? Kok pengen berhasil dari yang tadinya sakit, terus motivasi terbesar apa yang pengen kita tuh jadi sukses gitu? Alhamdulillah Bu, kalau dari dulu itu sebenarnya menurut saya karena didikan orang tua sih. Saya tuh dididik orang tua saya untuk nggak jadi orang yang biasa-biasa aja.
jadi orang tuh memang harus sukses. Orang tuh kan memang hidup habis itu mati gitu kan. Nah tapi di antara hidup dan mati tuh kita tuh bisa milih gitu. Sebenarnya mau jadi orang yang bermanfaat atau mau jadi orang ya udah biasa-biasa aja. Nah saya dari dulu berpikir ya di hidup yang cuma sekali ini, kan ada juga ya Bu slogan hidup cuma sekali, bebas gitu mau ngapain aja. Nah nikmati hidup aja gitu. Kalau anak muda zaman sekarang kan punya slogan kayak gitu ya. Nah tapi kalau dulu saya selalu berpikir saya tuh nggak mau jadi orang biasa-biasa aja. Makanya dari saya kecil, saya tuh SMP waktu itu saya di Surabaya, saya di SMP 1, itu SMP paling bagus lah di Surabaya. SMA saya pindah Jakarta, saya masuk SMA 8. SMA 8 Jakarta tuh passing grade-nya paling tinggi. Dari SMA 8 saya nggak mau, karena saya nggak mau jadi dokter, jadi saya pilih ITB. Dan itu saya masuk tanpa tes. Jadi dari kecil saya udah dibiasakan kalau bisa yang terbaik itu kenapa enggak. Karena waktu saya sakit, makanya kenapa buat saya terpukul banget, karena saya terbiasa mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi ibaratnya tuh saya udah waktu dari kecil tuh udah bikin mind mapping gitu. SMP-nya yang paling bagus, SMA-nya yang paling bagus, kuliahnya yang paling bagus, lulus kuliah kerjanya di sini dulu, habis di sini ke sini, gajinya dari segini ada di sini. Itu saya udah kebayang. Makanya waktu saya harus keluar dari ITB, saya tuh terpukulnya karena kok bisa ya, mimpi yang dibangunnya tuh dari kecil. Saya udah tahu kalau mau masuk ITB saya harus sekolah di SMA 8, karena rata-rata 80% anak SMA 8 pasti keterima di ITB gitu. Saya mikir kok bisa ya dari kecil itu udah tercapai semuanya, tahu-tahu runtuh gitu aja gitu. Nah di situ kan saya belum hijrah ya Bu ya, jadi saya mikir oh ini ya ternyata yang orang-orang bilang manusia berencana, tapi ternyata Tuhan yang menentukan. Dari dulu dikasih berhasil, semua yang dipengen tuh mulus mak, dapat, tahu-tahu pas ITB-nya udah setengah jalan ternyata hilang gitu kan. Nah makanya kenapa waktu meskipun saya nggak di ITB saya harus berhasil, karena saya yakin Allah itu meskipun nggak lewat ITB, nggak mungkin Allah tuh ngebiarin kita gitu aja gitu. Pasti kalau kitanya memang mau sukses, berusaha, berjuang dan berdoa, pasti Allah kasih sukses gitu. Jadi menurut saya tuh didikan orang tua sih Bu, Itu sangat penting gitu ya, didikan dari orang tua ya. Didikan orang tua. Dan alhamdulillah saya tumbuh di keluarga yang Islami. Jadi selalu meskipun ibaratnya tuh jadi jatuh itu anaknya tuh nggak belok kemana-mana gitu. Waktu saya sama mama saya berobat itu banyak banget godaan-godaan iman, karena kan berobat berbulan-bulan ke dokter nggak sembuh ya, jadi ditawarin berobat ke orang pinter. Terus tau nggak sih Bu, zaman dulu tuh ada kayak pengobatan alternatif yang kayak dijampi-jampiin itu bisa sembuh, dan itu tuh antri banget. Kita tuh banyak banget orang tuh nawarin kita ke sana pasti sembuh, ini di dokter nggak bisa, berbulan-bulan pakai obat nggak bisa. Ibaratnya tuh udah ke orang pinter aja gitu, kayak ke dukun aja gitu ya. Alhamdulillah sih Allah masih jaga iman kita dan keluarga. Jadi alhamdulillah saya bersyukur banget punya orang tua yang Islami juga. Jadi waktu saya sakit tuh nggak dibawa kemana-mana gitu, meskipun banyak tawaran-tawaran yang aneh-aneh kayak gitu. Itu sih Bu kenapa aku pengen banget berhasil ya, karena itu tadi didikan orang tua. Yang kedua, hambatannya gimana? Kalau lagi ada hambatan yang namanya bisnis, kayaknya nggak mungkin ya Bu nggak ada hambatan. Ibaratnya kita yang makan tidur aja tuh pasti ngalamin hal nggak enak gitu ya. Kita yang makan tidur aja pasti pernah ngalamin sembelit lah, sakit perut lah, pusing, pilek gitu. Apalagi kita usaha, pasti ada jatuh bangunnya. Enggak, kita sih kalau manusia pengennya untung terus ya, pengennya cuan gitu ya, duit gitu. Tapi pasti sih nggak kayak gitu. Bahkan ibaratnya kalau ustadz kita bilang manusia yang nggak ada ujiannya itu cuma satu tempatnya, kuburan katanya. Cuman mayit manusia yang nggak diuji gitu. Jadi dulu sih Bu tiap awal-awal itu selalu nangis ya, bahkan sampai terakhir Ramadan tahun lalu tuh juga tiap ada ujian tuh
nangis kayak gitu. Tapi kalau kata mama saya, kalau lagi ada masalah, misalnya kita dizolimin sama orang, justru itu waktu terbaik kita buat berdoa. Jadi kalau lagi ada masalah, nangis, doa gitu. Semoga Allah ijabah. Apalagi kalau udah urusannya sesama manusia ya. Misalnya bisnis kita dijahatin sama orang, yaudah nangis, doa. Insya Allah kan doa orang terzolim itu diijabah. Kayak gitu sih. Terima kasih banyak Kak Tina. Kemudian kepada Bunda. Ya, jadi ibu itu nomor satu keteladanan. Ya. Kalau saya menasehati cucu-cucu saya sekarang, karena anak-anak kan sudah selesai tugas saya. Satu pesan saya, kamu senakal apapun, dimanapun, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu nasihat saya pertama. Apapun kesibukanmu, kamu direktur kayak apa, nasihat saya cuma satu, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena di situ kita baca kan, ihdinas sirotol mustaqim. Bimbing ya Allah, aku selalu ke jalan yang benar. Boleh lehteng itu boleh, pastilah. Manusia nggak ada yang lurus-lurus gitu. Lehteng, tapi begitu sholat nggak ditinggal, ditarik lagi tuh sama Allah. Kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, itu untuk ibu-ibu saya pesan kepada generasi muda, ya. Ibu-ibu boleh berorganisasi, tapi ibu-ibu absen anaknya di mana kalau maghrib. Sekarang enak ada WA, tolong di WA, nak sudah maghrib, kamu di mana? Saya tuh dulu telepon loh Bu. Saya di Jakarta, di Surabaya saya telepon. Ini hujan, kamu gak kehujanan? Mampir aja ke masjid, ya. Jadi kalau kita deket Allah, semua urusan itu jadi gampang. Pada saat kita diuji, iman kita kuat. Yakin Allah itu maha baik. Ya Sami, ya Basir, itu waktu dia sakit. Sambil air mata saember. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat. Lihat keadaan anakku, lihat keadaanku. Dengar doaku ya Allah, sembuhkan anakku. Itu. Ya, terima kasih Bunda Aisyah dan Kak Tina untuk jawabannya. Ya, jadi intinya takwa ya, kita bertakwa kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Bu Maria ya, Bu Maria Cinere. Mic-nya ya, satu lagi kali ya. Oh dua aja ya. Yang tadi ya Ibu tadi. Pertanyaan satu aja ya Bu ya. Pertanyaannya satu aja. Singkat, padat dan jelas. Ya, satu pertanyaan yang singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bertanya tentang marketing yang diterapkan di wilayah hijab seperti apa. Kemudian apa capaian yang belum didapat, apa yang akan dikerjakan di Fadilah Hijab yang belum tercapai dan ingin dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Nah, jadi kalau salah satu marketing di Fadilah Hijab itu, kita itu paling sering pakai modelnya, model katalognya ya, model yang jadi foto modelnya itu adalah dari konsumen kita sendiri Bu. Jadi memang kalau lagi lebaran kita pakai artis, misalnya Luna Maya, Ayu Dewi, siapa lagi ya, Syifa Hajung, Fuji misalnya. Itu cuma buat momen-momen tertentu aja, momen lebaran. Tapi kalau di luar momen lebaran, kita kan punya komunitas namanya Vanilla Sisters Indonesia. Nah, ibaratnya tuh kita melibatkan komunitas kita buat jadi model kita. Kenapa kok dilibatkan? Banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya era sekarang ya itu lebih efektif marketing yang dari orang pribadi. Karena ibaratnya zaman sekarang orang tuh udah jenuh lihat iklan. Ibu-ibu kalau nonton YouTube misalnya ada iklan pasti di skip kan. Ibu-ibu kalau lihat TikTok ada iklan pasti di scroll. Siapa sih yang mau iklan itu? Iya kan? Nah, kenapa kok kita pakai konsumen dari kita sendiri? Dengan kita jadiin mereka model, mereka pakai, mereka cerita ke teman-temannya, mereka cerita ke komunitasnya. Misalnya kemejanya tuh adem banget apa-apa. Orang ngeliat itu yang ngomong bukan artis. Jadi
seolah-olah itu bukan iklan, orang lebih percaya. Nah, akhirnya kita dapatlah konsumen-konsumen baru, dan selain itu juga lebih menghemat budget. Jadi kalau misalnya kita udah punya komunitas, sebaiknya dimanfaatin sebaik-baiknya sih. Apalagi kalau kayak Salimah ini kan punya ribuan member ya. Vanilla pasti belum sebanyak Salimah pasti lebih banyak. Komunitas itu kita manfaatin sebaik-baiknya. Jadi kalau dilihat Instagram Vanilla itu banyak banget model-model yang mukanya tuh kayak nggak dikenal gitu, kecuali kalau lebaran emang pakai artis. Di luar itu kita pakai dari komunitas kita sendiri kayak gitu. Yang belum tercapai, alhamdulillah Allah sudah berikan banyak hal. Kalau yang belum tercapai itu apa ya? Ya moga-moga Allah selalu ngasih kemudahan di setiap hal yang akan dilakukan. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan keberkahan. Alhamdulillah tahun ini Vanilla buka toko pertama di Aceh, dan insya Allah akan ada di kota-kota lain. Kalau di Jabodetabek memang belum. Jadi kalau ngeliat brand-brand lain itu bermunculan toko banyak banget gitu ya Bu. Kalau Vanilla memang lebih pelan-pelan karena kita berusaha menghindari modal itu tanpa riba. Jadi nggak ada hutang ke bank yang riba, dan nggak ada investor gitu. Jadi masih dari sendiri. Jadi kita memang nunggu waktu dari Allah aja. Kayak buka toko di Aceh tuh, alhamdulillah ada yang mengajukan jadi partner. Jadi dari kitanya nggak keluar biaya buat buka toko, kita ngisi barang aja. Jadi alhamdulillah Allah mudahin meskipun pelan-pelan, nggak secepat yang lain, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Atina untuk jawabannya. Insya Allah menjadi inspirasi buat teman-teman kita di UMKM. Ya, pertanyaan terakhir tadi, silakan satu pertanyaan saja kepada singkat mikrofonnya, tolong. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Kak Atina. Kak Atina kan banyak banget nih kegiatannya. Gimana cara menerapkan batasan gitu ya, boundaries yang sehat antara pekerjaan, waktu untuk diri sendiri, terutama kan berkeluarga, terus untuk menjaga kesehatan mental sama kesehatan fisik juga gitu, dengan pekerjaan dan bisnis supaya nggak terjadi burnout gitu aja. Ya, terima kasih. Silakan Kak Atina. Sekarang saya umur 20, waktu saya umur 2, sekarang saya umur 30. Dari umur 20 ke 30, jujur saya nggak mikirin sih Kak, kesehatan mental. Kalau sekarang emang kayaknya gencar banget ya, Gen Z apalagi mental health lah, mental issue, mental illness. Tapi alhamdulillah waktu saya umur 20 ke 30 itu jujur nggak mikirin itu sih. Yang ada di pikirannya adalah mumpung masih sehat, kerja. Bahkan dulu papa saya bilang, kok kamu tuh kayak Jokowi sih, kerja. Kemudian tadi saya ceritakan waktu saya kuliah saya ngambil dalam sehari 24 SKS. Nah itu kalau diterapin anak zaman sekarang kayaknya nggak bisa Bu. Bahkan pegawai-pegawai yang zaman sekarang aja kan mendingan resign daripada dimarahin sama bos, mendingan nganggur daripada di tempat kerja berat. Nah kalau zaman saya dulu sih nggak ada sih Kak kayak gitu-gitu. Nah setelah sekarang nih udah berkeluarga umur 30, alhamdulillah udah punya karyawan gitu ya, jadi ada beban kerja dibagi. Cuman emang masih nggak tahu ya, masih semangat kerjanya tuh alhamdulillah masih ada gitu. Alhamdulillah sekarang bangun beberapa bisnis yang lain tuh masih dikerjain sendiri karena masih membangun juga kan. Karena kalau mikirin kesehatan mental ya semua orang itu pasti pernah stres gitu. Jangan dibikin stres, kerjanya ya dibikin enjoy aja. Saya ingat banget waktu saya awal-awal mulai bisnis, saya tuh nemu quote yang ngomong kayak gini. Kan ada orang bilang kita tuh harus cari kerja sesuai hobi biar senang. Iya, sesuai passion. Padahal belum tentu semua hobi kita tuh menghasilkan uang. Ada yang kayak gitu, tapi itu beberapa orang beruntung aja. Lebih baik kalau kita udah punya pekerjaan,
kita bersyukur, bahagia, kerjakan dengan cinta aja Bu, gitu. Jadi jangan sebenarnya kalau ditanya orang sukanya, ya pasti orang sukanya bersantai, rebahan, jalan-jalan, makan-makan gitu ya. Mana ada orang disuruh mau capek gitu tiap hari. Cuman zaman sekarang udah kalau punya pekerjaan nggak usah mikirin ini satu sebenarnya nggak passion, sebenarnya saya nggak suka. Udah kalau udah punya pekerjaan mendingan kita bersyukur, dilakukan dengan sepenuh hati. Nanti insya Allah bukain jalan sendiri gitu Bu ya. Jadi intinya sabar dan syukur. Benar, sabar dan syukur. Terima kasih banyak Kak Tina. Sebenarnya kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Kak Tina dan Bunda Aisyah. Untuk 3 penanya lagi yang tadi langsung naik ke panggung ya, akan diberikan langsung oleh Kak Tina. Segera tadi Bu Sri, kemudian Bu Maria, satu lagi, maaf tadi saya nggak dengar namanya. Langsung ke atas panggung, dan nanti setelah pemberian hadiah untuk para penanya akan kita berikan tanda cinta dari Salimah yang akan diberikan oleh Ustazah Nur dan Ustazah Rani, ya berdua. Nanti silakan, silakan langsung naik panggung. Bu Sri, Bu Prima bisa dibantu. Bu Maria, Bu Prima bisa dibantu hadiahnya. Nanti berfoto dulu ya, ibu yang mendapatkan hadiah. Hadiah akan diberikan oleh Kak Tina kepada para penanya. Terima kasih kepada Vanilla Hijab yang telah berkenan memberikan hadiah kepada para penanya. Kemudian kita bisa ketularan suksesnya ya. Sudah berfoto belum? Kalau belum jangan tepuk tangan dulu. Foto bersama. Rumah sudah difoto? Sudah? Oh, bareng-bareng sekarang bertiga, foto bertiga. Terima kasih kepada para penanya. Kemudian selanjutnya ada sedikit tanda mata dari Salimah Kota Depok ya untuk Bunda Aisyah dan Kak Tina kepada Ustazah Nur. Udah jangan terus dulu. Ada cendera mata untuk Kak Tina akan diberikan oleh Ibu Nur Komaria selaku Ketua PD Salimah Kota Depok, dan bingkisan untuk Bunda Aisyah akan diberikan oleh Ustazah Rani sebagai penasehat ya dari Salimah Kota Depok ya, sekaligus sebagai Ketua PD Salimah periode tahun berapa bulannya? Bu Nur diberikan kepada Kak Atina. Foto dulu. Ya, Ustazah Rani. Ya. Selanjutnya untuk Bunda Aisyah akan diberikan oleh Ustazah Rani. Ya, selanjutnya berfoto Bu Nur mungkin bisa di samping Kak Atina. Ya silahkan dihumas.